Hai guys, ada sesuatu yang terjadi di komunitas kripto sekarang ini. Apakah ini tandanya token Arbitrum akan di airdrop? Kita akan lihat thread Twitter ini, dan ada juga harga Bitcoin yang sekarang sedang melakukan koreksi. Apakah bisa terjadi koreksi yang lebih dalam lagi? Kita akan melihat analisa harganya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk weekly close daripada Bitcoin, di mana ini merupakan weekly close merah pertama setelah sebulan terakhir ini. Close merah tidak terlalu dalam, tetapi bisa menjadi potensi reversal untuk terjadi. Resistance itu ada di 200 weekly moving average di 24.900 garis warna merah ini. Masih ada potensi sebenarnya untuk naik ke atas ke daerah ini, tapi kita sudah harus berhati-hati karena adanya perlemahan di kenaikan harga Bitcoin. Kalau kita ke time frame daily-nya, kita bisa melihat kalau di time frame daily-nya itu moving average 50 itu akan melakukan golden cross ke atas daripada 200 daily moving average besok ya teman-teman, dan ini bisa menjadi pertanda bahwa harga Bitcoin secara jangka panjang itu mulai bullish ya. Secara jangka panjang saya masih bullish, tapi untuk jangka pendek seperti ini sedikit bearish. Terakhir kali 50-day moving average menembus ke atas 200 daily moving average, harga Bitcoin sempat naik, tetapi ini dalam posisi terjadinya koreksi. Tapi setelahnya, harga Bitcoin bisa naik dari 40 ribuan itu sampai ke all time high di 69 ribu. Di time frame yang lebih rendahnya yaitu 4 jam, masih berada di dalam daerah sideways ini ya teman-teman. Jadi masih belum ada arah yang jelas apakah dia akan ke atas atau ke bawah. Kita harus melihat pergerakan candle yang cukup agresif, apakah dia itu ke atas atau ke bawah. Itu masih belum terjadi untuk Bitcoin. Target atas dan bawah masih sama. Local top sementara itu terjadinya ketika FOMC meeting itu berlangsung ya teman-teman. Jadi ketika harga naik sampai ke 24.200-an itu dekat dengan ketika FOMC meeting kemarin itu berlangsung. RSI ini sudah dalam posisi di bawah 50, bearish untuk jangka pendek, dan money flow ini juga memerah ya teman-teman. Jadi kita harus waspada. Sekarang juga harganya berada di support di sini, breakdown support, maka dia bisa ke harga yang lebih rendah di 22.300 untuk support horizontalnya. Penurunan harga Bitcoin ini itu dilakukan oleh order spot yang cukup besar ya teman-teman. Jadi kelihatan di sini dari CVD-nya, untuk CVD yang gede, jadi terjadi penurunan. Ini menunjukkan bahwa pemain-pemain besar itu menjual Bitcoin-nya seiring menurunnya harga Bitcoin seperti ini, tetapi untuk pemain-pemain retail yang kecil itu naik. Jadi yang membelinya itu adalah yang retail. Ini merupakan semacam tanda awal bearish terjadinya distribusi untuk Bitcoin. Juga terkonfirmasi di sumber yang lainnya. Jadi whale itu menjual yang warna ungu ini, sementara retail itu membeli. Kemudian ada setelah itu dia menjual. Retail itu membeli di daerah resistance harga Bitcoin tersebut ya. Selain itu, harga Bitcoin juga didorong oleh derivatives, di mana tadi ada orang yang ngelong di Bybit itu dalam jumlah yang cukup besar, dan market maker memaksa harga Bitcoin untuk turun sehingga melikuidasi long tersebut, long squeeze. Di sini tertulis ada seseorang yang long 30 juta dolar Bitcoin langsung habis. Selain harga Bitcoin yang mengalami perlemahan, kita bisa melihat kalau DXY indeks mata uang dolar ini mengalami penguatan di dalam harganya bisa naik ke atas dari 3 hari terakhir. Money flow itu perlahan-lahan mengarah ke daerah hijau, tetapi belum hijau, ada green dot terakhir kali. RSI juga sudah di atas 50, tanda awal bullish untuk DXY, di mana ini bisa menjadi hal yang bearish untuk Bitcoin ya teman-teman. Jadi kita harus waspada karena DXY-nya itu sudah mulai naik. Dan weekend lalu itu ada sesuatu yang terjadi di komunitas kripto, di mana banyak sekali protokol-protokol DeFi itu yang memposting seperti ini itu di Twitter mereka, dan ini mereka sama-sama bilang hari Senin, Monday. Rumornya adalah ini merupakan pengumuman besar Arbitrum di hari Senin. Apakah ini bisa menjadi token Arbitrum yang akan di-launching nantinya? Kita akan gali lebih dalam lagi. Semua mata tertuju kepada Arbitrum. Banyak project dan KOL itu berbicara soal hari Senin, dan rumornya Arbitrum ini akan membukakan sesuatu yang besar. Komunitas Arbitrum ini siap-siap untuk
pengumuman besar ini. Arbitrum baru saja melakukan pengumuman mengenai token airdrop yang sudah lama dinantikan tersebut. Snapshot sudah dilakukan dan pengguna-pengguna akan menerima tokennya berdasarkan aktivitas trading selama 16 bulan yang lalu. Ini sebenarnya saya belum terlalu pasti karena saya belum pernah mendengar dari akun yang lain ngomongin soal ini. Jadi kita tidak bisa percaya 100% soal ini, dan saya juga belum pernah melihat dari akun resmi Twitternya yang ada di sini. Jadi kita jangan percaya 100% soal ininya, soal kriteria yang disebutkan ini. Setahu saya belum ada soal itu. Mungkin teman-teman bisa memberikan sedikit informasi mengenai ini kalau teman-teman ada informasi resminya ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari apa yang dia katakan yang di sini benar, kalau aktivitas on-chain-nya itu bertambah dalam jumlah yang cukup banyak di jaringan Arbitrum sendiri. Banyak protokol-protokol DeFi di Arbitrum juga mengalami kenaikan harga token yang cukup besar. Ada beberapa protokol yang berkoordinasi dalam hal ini seperti Yearn Finance, TimeSwap, Dopex, Gearbox, Euler, Opin, Lobsters, dan masih banyak lainnya. Mereka MakerDAO juga, Sushi, Balancer, CowSwap, ada juga yang tidak ikut, Zerion. Saya akan update mengenai pengumuman besar daripada Arbitrum ini, apakah ini ada airdrop atau bisa jadi Arbitrum Odyssey akan dilanjutkan lagi, bisa saja ya teman-teman, atau ada hal lainnya. Karena pengumuman ini menurut saya cukup penting. Arbitrum merupakan layer 2 daripada Ethereum, dan kata Vitalik Buterin sendiri kalau Ethereum itu membutuhkan layer 2 seperti Optimism, Arbitrum, Starknet, Metis, dan lain-lain agar bisa mengatasi masalah scalability-nya. Jadi teman-teman tahu kalau ini sangat penting sekali untuk keberlangsungan blockchain Ethereum, dan kita tahu kalau blockchain Ethereum adalah blockchain terbesar, penggunanya paling banyak juga, dengan nilai total value lock juga yang paling besar juga. Jadi kalau belajar soal Arbitrum ini menurut saya sangat layak untuk dipelajari karena bisa memberikan reward yang besar kepada kita. Kalau tidak mendapatkan airdropnya tidak apa-apa, tetapi teman-teman bisa invest di token-token yang memiliki potensi besar. Ada banyak sekali token-token di Arbitrum ini yang market cap-nya itu masih kecil dan berpotensi untuk 10 kali lipat atau bahkan bisa 100 kali lipat juga. Tapi kita tidak ada yang tahu yang mana yang akan 100 kali lipat. Kita hanya bisa berusaha menyebar agar tidak terlalu fokus terhadap satu, dan semoga saja di antara sebaran tersebut ada satu atau dua yang bisa naik berkali-kali lipat. Itu adalah strategi yang saya lakukan juga terhadap koin-koin micin yang ada di Arbitrum. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.